Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah Data Mining. Pada materi hari ini, saya ingin mencoba menjelaskan secara sekilas bagaimana hubungan antara data science yang notabene-nya akan kita pelajari pada mata kuliah Data Mining ini, hubungannya dengan Artificial Intelligence yang juga kalian pelajari di mata kuliah yang lain. Nah, pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk memahami bahwa output dari perkuliahan kita bisa memetakan di mana posisi data science dan artificial intelligence ini. Kita akan masuk ke dalam materinya yang akan coba kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ini ada beberapa poin yang sudah saya urutkan di dalam daftar isi presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa itu data science, ya. Lalu apa itu artificial intelligence, dan bagaimana hubungan antara data science dan artificial intelligence, bagaimana konsep teori, teknik, dan tools masing-masing untuk data science dan artificial intelligence, serta aplikasi apa saja yang bisa menerapkan data science dan artificial intelligence. Selanjutnya, nanti juga saya ingin mencoba untuk mengenalkan apa peluang-peluang pengembangan, baik itu dari sisi iptek maupun bisnis yang berbasis data science dan artificial intelligence. Dan yang terakhir, nanti akan ada penutup atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, kita akan masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu apa itu data science dan apa itu artificial intelligence. Nah, mungkin kita akan mempelajarinya satu persatu. Kita akan pelajari data science terlebih dahulu, dan kita akan pelajari artificial intelligence. Tapi khusus artificial intelligence, mungkin saya tidak akan terlalu mendetail, karena itu akan dipelajari juga di mata kuliah tentang kecerdasan buatan. Saya akan membahas lebih detail tentang data science, karena itu larinya nanti akan ke data mining, ya, mata kuliah yang kita pelajari saat ini. Oke, kita masuk ke dalam apa itu data science. Mari kita simak bersama-sama. Data science adalah sebuah bidang, ya. Data science adalah sebuah bidang interdisipliner, jadi dia terdiri dari berbagai bidang sehingga disebut interdisipliner, yang menggunakan metode saintifik, proses algoritma, dan sistem untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi di dalam data science, dia berfungsi atau bertujuan untuk mengekstrak atau menghasilkan sebuah pengetahuan baru atau sebuah wawasan dari data yang mencoba untuk diolah. Data tersebut ada yang terstruktur, ada juga yang tidak terstruktur. Nah, data science itu berkaitan erat dengan yang namanya data mining, machine learning, dan big data. Nah, sehingga itu mengapa kita akan berkenalan data science di dalam mata kuliah data mining. Seperti itu. Oke, kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Bagian tengah, bagian yang berwarna abu-abu ini, dia adalah boleh dibilang apa yang sedang kita bicarakan. Itu adalah tentang data science-nya. Coba mari kita lihat lingkaran-lingkaran yang ada di sekitarnya, ya. Bahwa data science itu adalah perpaduan dari berbagai macam bidang. Taruhlah misalkan di sini ada statistika, ya. Makanya kita pun belajar tentang statistika. Ada juga beririsan dengan AI, artificial intelligence, lalu juga ada machine learning, lalu juga ada data mining, dan juga ada database, gitu ya. Nah, jadi data science itu adalah perpaduan dari bidang-bidang tadi itu. Sehingga untuk memahami
atau mempelajari apa itu data science dan bagaimana itu data science, sehingga kita harus mempelajari lingkaran-lingkaran yang menopang dari data science itu sendiri. Nah, data science itu bekerja baik dalam data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Apa itu data terstruktur dan apa itu data tidak terstruktur? Secara simpel atau sederhana, data terstruktur itu adalah data yang tersusun secara rapih. Boleh dibilang kita sudah mempunyai data yang mempunyai kolom-kolom yang rapi, ya. Misalkan nomor, nama, NPM mahasiswa, tempat tanggal lahir, itu sudah sangat rapi atau terstruktur. Tetapi juga ada data yang tidak terstruktur. Contohnya adalah data-data yang berasal dari media sosial, percakapan di media sosial, percakapan di kolom komentar di YouTube dan lain-lain, gitu ya. Dia tidak terstruktur tapi berupa sebuah data yang harus bisa kita olah. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa data science selain bekerja dalam data yang terstruktur dan tidak terstruktur, juga data science adalah bidang yang mencakup segala sesuatu yang terkait dengan membersihkan data. Ya. Nah, jadi data yang akan kita olah itu tentu tidak tiba-tiba bisa kita pakai tanpa harus kita cek dulu. Jadi datanya harus kita cek dulu, ya, datanya siap dipakai atau tidak. Nah, tahapan-tahapannya itu biasanya disebut dengan cleansing, proses membersihkan data. Jadi datanya dibersihkan. Ada juga proses preparation, ya, persiapan data. Lalu setelah semuanya siap, baru akhirnya bisa diolah dan dianalisis. Biasanya di dalam data science, hampir seluruh proses yang dilakukan, boleh dibilang sekitar 80% proses yang dilakukan itu berkaitan dengan membersihkan data. Ya. Jadi lebih banyak membersihkan data, lalu setelahnya kita masuk ke dalam analisis datanya. Nah, di sini di dalam data science, untuk mempelajari data science, maka ada beberapa bidang yang harus kita kuasai. Yang pertama itu adalah menggabungkan kemampuan untuk pemrograman, ya, lalu penalaran logis matematika dan statistika tentunya. Nah, biasanya dalam data science, pemrograman yang biasa atau banyak dipakai pada umumnya itu adalah menggunakan Python. Sedangkan untuk penalaran logis, untuk pengolahan matematis dan statistikanya, biasanya menggunakan bahasa pemrograman R atau pemrograman R. Karena memang awalnya pemrograman R itu ada bahasa pemrograman R adalah bahasa pemrograman yang berkaitan dengan statistika. Namun juga banyak dipakai dalam data science. Sehingga dalam data science itu bahasa pemrograman yang banyak digunakan, kalau kita bisa searching, itu biasanya banyak menggunakan dua, ya, Python dan R, seperti itu. Nah, data science itu bisa diaplikasikan pada hampir di semua disiplin ilmu, ya. Bisa di bidang kesehatan, bisnis, ekonomi, pertanian, sosial dan politik, lingkungan, budaya, education atau pendidikan, semuanya bisa kita terapkan data science, ya. Nah, jadi ini juga bisa menjadi salah satu ide, ya, bagaimana mungkin nanti kalian akan mengambil internship, akan mengambil tugas akhir. Itu semuanya bidang yang kita temui hampir bisa diterapkan penerapan data science di dalamnya. Nah, dalam perjalanannya nanti kita akan banyak belajar tentang data science dengan tema-tema yang lebih spesifik, dengan algoritma-algoritma yang lebih spesifik juga. Nah, kita akan bergeser sedikit ke apa itu kecerdasan buatan, ya. Jadi nanti kita akan coba bolak-balik, ya. Tadi kita membicarakan apa itu data science, lalu sekarang kita akan bergeser sedikit apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Oke. Artificial intelligence itu adalah sebuah bidang studi yang mencoba untuk melatih komputer, ya. Ini kata kuncinya, melatih komputer sehingga komputer itu dapat melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan manusia dengan lebih baik. Ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh komputer atau yang dilatihkan kepada komputer nanti akan kita bahas lebih detail. Tapi komputer itu dilatih atau dilatih untuk belajar sehingga dapat melakukan hal-hal seperti manusia. Contohnya misalkan pengenalan citra, ya, visual perception, lalu juga pengenalan speech recognition, mengambil keputusan, menerjemahkan bahasa atau translate, itu adalah bagian-bagian yang coba dilatihkan kepada komputer. Ya. Saat ini tren untuk penggunaan atau kemajuan teknologi yang berkaitan dengan artificial intelligence itu sangat banyak sekali. Ya, di smartphone kita itu banyak sekali teknologi-teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan. Ya. Nanti kita akan berikan contoh ya beberapa aplikasi yang mungkin menggunakan kecerdasan buatan dan sangat menarik untuk dicoba. Nah, di dalam artificial intelligence, skopnya, ya, bidang kajiannya itu sangat-sangat banyak sekali, gitu ya. Jadi di dalam artificial intelligence dia bisa masuk ke dalam machine learning, ya, decision support system (DSS), lalu juga ada bagian yang berkaitan dengan bahasa (natural language processing) atau NLP. Dia bisa mengklasifikasi, menerjemahkan, menjawab pertanyaan, gitu ya. Mungkin kalau di kampus kita di Politeknik Pos Indonesia, kita kuliah absensi menggunakan ITEM, gitu ya. Nah, ITEM juga sebetulnya salah satu aplikasi dari penerapan NLP ini sendiri, ya. Dan NLP itu sangat-sangat luas, gitu ya. Bagaimana kita mencoba untuk melatih komputer supaya bisa berbicara secara luas, ya, seolah-olah kita bukan berbicara dengan mesin, tapi seolah-olah kita berbicara dengan sebuah mesin, gitu ya. Oke, nah artificial intelligence kalau dari sisi vision, ya, itu bisa pengenalan gambar, image recognition atau mesin vision, ya. Dari segi speech, dia bisa speech to text atau text to speech, ya, dan seterusnya. Jadi bidang garapan di artificial intelligence itu sangat-sangat banyak sehingga memungkinkan kita untuk bisa berkreasi lebih banyak lagi. Kita ambil salah satu contoh ya. Di sini saya ingin memberikan salah satu kemajuan teknologi yang berkaitan dengan artificial intelligence ini. Kita lihat ada sebuah video, kita perhatikan. Ini berkaitan dengan deepfake. Silakan disimak terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan ada suaranya ya. Oke, ini adalah teknologi yang terbaru berkaitan dengan pemalsuan sebuah wajah ya, menggunakan sebuah algoritma deep learning ya, bagian dari artificial intelligence. Bagaimana kita bisa memalsukan wajah kita dengan wajah orang lain di dalam sebuah video yang seolah-olah di mana orang lain yang berbicara padahal kitalah yang berbicara atau orang lain yang berbicara. Misalkan sebagai contoh ini adalah videonya Obama. Dari keempat video itu ternyata tidak ada satupun yang asli dari video Obama. Hal ini di satu sisi, oke, kita stop dulu. Hal ini di satu sisi menjadi sebuah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, tetapi di sisi yang lain ini bisa menjadi sebuah bahaya ya ketika teknologi tersebut
disalahgunakan oleh orang lain ya, sehingga menjadi sumber hoax ya, atau juga bisa memfitnah orang lain dengan membuat sebuah video padahal bukan dia yang melakukannya. Kita beralih ke contoh yang lain ya. Kita beralih ke contoh yang lain. Jika ini kita memasukkan wajah orang lain, maka ada satu teknologi terbaru. Ini dia mencoba untuk masih sama menggunakan deep learning ya. Dia mencoba untuk bernostalgia ya. Ini makanya aplikasinya disebutnya deep nostalgia ya. Dia mencoba untuk membuat sebuah foto zaman dulu ya, foto zaman dulu, mungkin orang yang sudah meninggal gitu ya, mencoba untuk dihidupkan dari hanya sebuah foto. Contohnya misalkan ini ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ada sebuah foto. Foto aslinya adalah seperti ini ya. Aslinya adalah seperti ini. Hanya sebuah foto saja. Oke. Hanya sebuah foto saja, tapi oleh aplikasi ini dia diubah bagaimana agar foto tersebut bisa seolah-olah seperti hidup. Oke. Kita uji coba, kita play hasil generate dari foto tersebut. Oke, kita bisa melihat foto tersebut yang asalnya 2 dimensi itu digenerate oleh aplikasi ini dengan menggunakan deep learning, sehingga seolah-olah foto tersebut menjadi bergerak ya, yang asalnya 2 dimensi menjadi seolah-olah 3 dimensi ya. Fotonya bisa melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, dan kita bisa memilih gerakan mana yang ingin kita pilih ya di dalam aplikasi ini. Ini bisa diuji coba di www.myheritage.d/deep-nostalgia. Silakan bisa dicoba saja. Dia bisa mengubah foto yang tadinya 2 dimensi menjadi sebuah video. Oke. Nah, jadi kemampuan teknologi saat ini dengan adanya artificial intelligence itu sangat berkembang sangat cepat. Hal-hal yang dulu mungkin tidak, kemungkinannya tidak bisa, ternyata sekarang bisa dilakukan. Mengganti orang di dalam sebuah video, padahal orang itu bukan yang melakukannya, ya, itu bisa saja dilakukan saat ini. Atau seperti yang terlihat sekarang, menghidupkan sebuah foto zaman dulu, ya, lalu menghidupkan seolah-olah seperti dalam sebuah video. Oke, nah, jadi artificial intelligence itu bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa berpikir dan bertindak seperti layaknya manusia berpikir. bisa speaking ya, bisa berbicara, bisa memutuskan sesuatu ya, bisa mengenali sesuatu, memvisualisasikan sesuatu, menerjemahkan, merasa ya, sensing, jadi dan yang lainnya. Jadi artificial intelligence itu adalah mengupayakan sebuah kecerdasan yang seolah-olah kecerdasan tersebut ya dimiliki oleh sebuah komputer, dan komputer itu bisa dilatih ya sehingga bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Oke, secara hubungan ya antara data science dan big data dan juga artificial intelligence, itu kita bisa melihat irisan-irisannya ya. Yang data science lalu beririsan dengan big data, lalu beririsan juga dengan artificial intelligence. Nah, di dalam artificial intelligence ini ada machine learning. Nah, di sini. Lalu yang lebih spesifik lagi ada namanya neural network. Lebih spesifik lagi ada juga yang namanya deep learning, ya, deep neural network. Ini yang tadi dipakai di dalam dua contoh gambar yang tadi sebelumnya ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa punya gambaran. Oh, ini data science di sini. Oh, ini big data di sini. Lalu di sininya ada
sebelah kanannya ada artificial intelligence dan sebagainya. Nah, jangan lupa di dalam data science itu ada data mining, ya, ada juga statistika, ada logika matematika dan seterusnya. Oke, nah data science itu memerlukan data terstruktur maupun yang tidak terstruktur untuk mendapatkan knowledge dan insight, ya, pengetahuan dan wawasan. Nah, sedangkan artificial intelligence, jadi kalau data science memerlukan data, lalu data itu diolah untuk menghasilkan knowledge dan insight, ya, pengetahuan dan wawasan. Sedangkan artificial intelligence itu menggunakan knowledge dan insight tersebut untuk berpikir dan belajar sebagaimana layaknya manusia berpikir dan belajar. Jadi, Bapak ulangi lagi, untuk data science, outputnya knowledge dan insight, outputnya, sedangkan artificial intelligence itu inputnya adalah knowledge dan insight. Jadi kalau boleh dibilang, kalau ini adalah data science, ini AI, ya, ini ada data, oke, data dimasukkan ke dalam data science, yang keluar adalah knowledge, lalu yang keluar adalah insight. Oke, knowledge dan insight itu menjadi input untuk artificial intelligence sehingga dia bisa mempunyai sebuah hasil di mana komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Oke, perilaku komputer, ya, boleh dibilang seperti itu, perilaku komputer. Nah, oleh karena itu artificial intelligence memerlukan hasil komputasi dari data science, ya, untuk dikomputasi lebih lanjut sehingga bisa digunakan untuk meniru, ya. Nah, jadi AI, artificial intelligence, itu melanjutkan apa yang dihasilkan oleh data science. Nah, cara berpikir artificial intelligence ini dapat terus ditingkatkan dengan cara mengajarinya, dilatih. Terus aja komputernya dilatih, ya, sehingga komputernya itu mengerti atau paham apa yang diinginkan. Ya. Nah, semakin besar jumlah data yang diperoleh, baik terstruktur atau tidak terstruktur ataupun semi terstruktur, maka semakin baiklah kinerja dari artificial intelligence itu sendiri, ya. Nah, data yang jumlahnya besar biasanya disebut atau dikenal dengan istilah yang populer, itu adalah big data. Nah, saat ini big data biasanya yang awalnya identik dengan 3V, sekarang sudah agak lebih naik lagi menjadi 5V, ya. Ada value, velocity, volume, variety, dan veracity. Nah, kita tentu tidak membahas lebih detail tentang big data-nya, ya. Kita akan coba lanjutkan. Kita bahas sekilas saja terlebih dahulu. Nah, jadi saat ini kondisinya bahwa kita sangat berkelimpahan dengan data, ya. Sehingga data itu saat ini lebih banyak, tetapi juga ada beberapa yang lebih berantakan, ya, karena banyak data-data yang saat ini sebetulnya data yang tidak terstruktur, ya, yang lebih banyak muncul dari Facebook, dari YouTube, dari Instagram, dari Twitter. Itu sangat-sangat banyak sekali, ya, data yang tentunya data tidak terstruktur. Tapi itu cukup baik, ya, karena kita bisa mengetahui banyak hal dari informasi atau data yang ada saat ini. Nah, di dalam big data sebetulnya yang terpenting itu adalah datanya adalah data apa, dan bukan tentang mengapa datanya begini dan mengapa datanya begitu, enggak gitu. Tapi si datanya berbicara tentang apa. Nah, itu makanya karena kita sekarang sangat melimpah dengan data, banyak orang mengatakan bahwa big data is the oil of the digital economy. Kenapa? Karena
semua perusahaan untuk memutuskan sesuatu banyak sekali harus perlu banyak pertimbangan gitu ya. Nah, salah satu pertimbangan yang bisa diambil itu adalah dari data yang ada. Nah, biasanya sehingga organisasi yang memiliki data yang jumlahnya besar itu akan mendapatkan keunggulan atau kompetitif yang baik di bidangnya. Nah, kombinasi dari data science, big data, dan artificial intelligence itu memainkan peran penting untuk menjadi solusi. Ya. Nah, jadi big data itu menjadi input untuk data science, ya. Big data menjadi input untuk data science, lalu data science menghasilkan knowledge dan insight. Knowledge dan insight itu menjadi input untuk artificial intelligence sehingga si komputer mempunyai kecerdasan yang semakin bertambah. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, semuanya itu memanfaatkan model matematika, ya. Baik itu untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengelompokkan, memprediksi, dan mempelajari, dan tentunya mengolah data. Nah, jadi boleh dibilang seperti tadi bahwa big data, ya, big data, kita tahu bahwa data seperti yang tadi disebutkan ada structure, semi-structure, unstructure, ya, bisa berupa gambar, teks, video, audio, bisa berupa angka, bisa berupa ya foto-foto, ya. Itu menjadi sebuah sumber, ya, sumber data yang menjadi masukan untuk data science yang akan diolah di kemudian, ya, dan menghasilkan insight yang akan digunakan oleh artificial intelligence untuk melatih komputer. Nah, kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, konsep, teori, teknik, dan tools untuk data science. Nanti juga kita akan beralih ke konsep, teori, teknik, dan tools untuk artificial intelligence. Saya akan berbicara mungkin agak lebih cepat supaya bisa lebih efektif. Kalian bisa mengulang-ulang sampai paham maksudnya apa, gitu ya. Tetapi sebetulnya jika kita sudah paham awalnya, maka kita bisa mengetahui, oh ternyata data science dan artificial intelligence itu sangat erat hubungannya. Kita masuk ke dalam konsep data science. Nah, pada dasarnya data science itu menggali, mengekstrak, ya, pengetahuan, mengekstrak atau menghasilkan, ya, mengekstrak itu mengambil intisarinya, gitu, mengambil intisari. Pengetahuan apa atau wawasan apa yang bisa kita peroleh dari tumpukan-tumpukan data atau data-data yang berlimpah itu. Nah, jadi pada dasarnya data science itu memunculkan informasi apa, pengetahuan apa, wawasan apa dari data yang ada. Nah, di era digital ini hampir semua kegiatan manusia itu berinteraksi baik sesama manusia ataupun dengan lingkungannya, ya, semuanya terekam dalam bentuk digital untuk saat ini, ya, atau setidaknya bisa digitalisasikan, ya, sehingga jika sudah diubah atau terekam dalam bentuk digital itu bisa menjadi sebuah data. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa everything is data, ya, semuanya itu adalah data. Kita mau melakukan apapun, ya, beraktivitas apapun, semuanya terekam saat ini, ya. Keluarga kita sekarang terekam, ya, di media sosial, misalkan education, riwayat pendidikan kita bekerja di mana, atau kita beraktivitas dengan siapa, gitu, ya. Oke, ini teman-teman kita siapa, olahraga yang sering kita lakukan apa saja, musik yang kita sukai itu apa, itu semuanya terekam di dalam dalam data-data, ya.
Mungkin teman-teman kita terekam di dalam Facebook, ya, keluarga kita di dalam Facebook, di dalam Instagram, lalu musik kita bisa terekam track recordnya di misalkan di YouTube gitu ya, di Spotify, podcast gitu ya, dan seterusnya. Jadi hampir seluruh kegiatan kita sehari-hari ya itu terekam di dalam sebuah data. Misalkan kita suka olahraga, kita punya smartwatch gitu ya, punya smartwatch atau jam yang smart ya, dia merekam denyut nadi kita, dia merekam berapa kilometer kita sudah berlari, itu semuanya terekam ya, jadi ada datanya. Sebagai contoh misalkan bagaimana Google ini merekam seluruh aktivitas kita gitu ya, mulai dari browser ya, website apa saja yang biasa kita kunjungi, atau misalkan video apa yang biasa kita saksikan gitu ya, atau tonton, video apa yang sering kita upload, kita pergi kemana saja, kita rapat dengan siapa saja gitu ya, menggunakan Google Meet gitu ya, lalu kita pergi kemana saja lokasinya, di foto apa aja, kita punya janjian apa, urusan-urusan kantor kita, file-filenya apa saja, itu semuanya terekam atau direkam oleh Google gitu ya. Sehingga secara otomatis seluruh aktivitas kita untuk saat ini itu dengan sangat mudah kita mengkonversinya ke dalam banyak data gitu ya. Nah, jadi faktanya pada saat ini kita tidak terbendung lagi dengan aliran data itu. Data sangat banyak, data sangat deras sekali mengalir, banyak sekali yang bisa kita ambil data, baik itu data yang terstruktur maupun tidak terstruktur, ya, yang diskrit ataupun yang kontinu, ya, formal atau informal, valid atau tidak valid, offline atau online, ya, semuanya mengalir secara deras, ya, data itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengolah data-data yang mengalir begitu deras tadi, gitu ya. Nah, itulah mengapa sekarang banyak yang populer ya tentang data science ini, karena banyak sekali data yang bisa kita olah sehingga memunculkan sebuah informasi-informasi baru, ya. Dan penerapannya bisa bermacam-macam, gitu ya, bermacam-macam. Oke, kita lanjut saja dulu. Nah, secara teori, ya, yang mendasari data science ini dari dulu sampai sekarang sebetulnya nggak terlalu banyak berubah, ya. Dia akan ditopang oleh yang namanya teori peluang atau teori statistik. Ada juga teori komputasi matriks, aljabar linear, ya. Ada yang namanya kalkulus, ya, discriminant analysis, gitu ya, PCA, dan seterusnya. Nah, jadi itulah mengapa kita belajar beberapa bagian-bagiannya ya, seperti misalkan aljabar linear, statistik, itu karena untuk menopang pemahaman kita agak lebih utuh. Gitu ya. Nah, ditambah dengan kalau kita mempunyai sebuah komputer yang baik ya, saat ini sudah banyak sekali ya tersedia computing power yang sangat besar ya, volume data yang besar ya, heterogen dan bisa terkumpul dengan cepat, serta bahasa pemrograman yang beberapa banyak pilihan, itu bisa membuat kita seorang data scientist itu bisa semakin powerful. Ya. Oke, ada banyak teknik-teknik yang digunakan untuk data science dan mungkin juga ini akan kita pelajari ya. Ada probability and statistic ya, nanti kita akan pelajari ya. Tentang distribusi kita akan pelajari di statistik, regresi analisis, descriptive analysis, statistik, inferential statistik, dan seterusnya ya. Nah,
Oke, kita lanjut. Ini sebagai basic-basic yang akan kita pelajari di mata kuliah data mining dan di mata kuliah statistik. Kita masuk ke dalam konsep, teori, teknik, dan tools artificial intelligence. Nah, kita sempat menyinggung tadi bahwa pada dasarnya artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan, adalah kecerdasan yang dimiliki oleh sebuah komputer, di mana komputer tersebut meniru sebagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi komputer itu sengaja dilatih agar mempunyai kecerdasan seperti halnya manusia. Ya. Komputer diajak untuk bicara sehingga bisa menjawab pertanyaan. Ya. Komputer diajak untuk belajar, untuk melakukan sesuatu sehingga tidak lagi digunakan tenaga manusia tapi cukup pakai tenaga mesin, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi komputer bisa memiliki kecerdasan itu karena diajarkan terlebih dahulu. Ya, tentunya diajarkan. Nah, semua kemungkinan yang akan terjadi, ya, semua kemungkinan yang akan terjadi, terlebih dahulu ditanamkan AI-nya, ya, ke dalam komputer. Misalkan, jika hujan, maka ambil payung, ya, atau jika hujan tidak jadi berangkat, gitu ya. Kalau cuaca cerah, dia beraktivitas, ya. Jadi ada apa itu? Ada apa? Hal yang diajarkan gitu ya, ke dalam si komputer tersebut. Oke, kita masuk ke sini. Nah, jadi dalam AI, artificial intelligence, sebetulnya memang ada dua hal ya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah membuat sebuah produk berupa robotik ya. Robotik itu artinya ya seperti halnya seperti gambar yang ini ya. Robot yang seolah-olah memang bentuknya seperti manusia, ada kepala, tangan, kaki gitu ya. Nah, itu bisa salah satu bentuk atau produk dari artificial intelligence. Tetapi yang lain juga bisa berupa sebuah sistem ya. Jadi dia bukan berupa sebuah robot seperti halnya gambar ini gitu ya. Nah, bisa juga sebuah sistem ya. Umumnya robot menggantikan pekerjaan manusia yang sifatnya berulang-ulang atau setidaknya membahayakan nyawa manusia. Ya. Nah, sedangkan automation system itu seperti halnya yang tadi, gitu ada sebuah sistem yang bisa mengidentifikasi ya, yang tadi mengidentifikasi itu yang gambar. Sebentar. Oke, kita lanjut. Mengidentifikasi, mendiagnosa, mengklasifikasi, memprediksi, mengambil keputusan, dan mempreskripsi ya dari berbagai permasalahan. Sehingga si sistem ini menjadi sebuah solusi atau problem solver ya. Nah, sebentar. Nah, jadi artificial intelligence ini membantu diciptakan bukan untuk menyaingi manusia, ya. Tetapi artificial intelligence ini dibuat adalah untuk membantu manusia. Sekali lagi, bukan untuk menyaingi kecerdasan manusia, tetapi untuk membantu kebutuhan manusia. Ya. Nah, ini sebagai sekilas saja ya. Teori dasar untuk artificial intelligence ya. Kita nggak membahas AI, mungkin akan dibahas lebih detail di mata kuliah kecerdasan buatan. Oke. Nah, ini mungkin lebih sederhananya ya. Jadi artificial intelligence beberapa bidang yang bisa diambil.
Itu bisa tentang analisis prediktif, ya, tentang deep learning, bisa tentang text to speech atau speech to text, ya. Ini yang berkaitan dengan speech, ini yang berkaitan dengan machine learning, ini yang berkaitan dengan vision, ya. Seperti yang tadi ya, ada pengenalan image, ya, image recognition. Lalu juga ada NLP, ya, NLP mengklasifikasikan, mentranslasi, mengekstrak data, dan seterusnya. Oke, ini contoh-contoh bidang-bidang pada artificial intelligence. Oke. Jadi 4 bidang yang banyak digunakan dalam artificial intelligence adalah yang berkaitan dengan mesin, ya, pembelajaran mesin, machine learning. Yang kedua yang berkaitan dengan bahasa atau NLP. Lalu tentang automation, ya, di otomasi berkaitan dengan robot. Juga ada machine vision, ya, atau image recognition yang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam data science, prinsipnya adalah jika kita menggunakan data science, maka prinsipnya adalah kita akan melakukan bisnis atau melakukan sesuatu, semuanya berbasis data. Oke. Lalu digunakan untuk mengambil keputusan, ya, berdasarkan data yang kita punya. Lalu ketika kita sudah mengolahnya, maka kita bisa mendapatkan wawasan atau insight bisnis yang baru. Penerapannya untuk data science itu bisa di berbagai bidang, bisa finance, e-commerce, ya, kesehatan, gaming, ya, energi, dan juga traveling, ya. Tentu di luar dari yang ditampilkan di sini juga masih banyak, ya, termasuk di dunia pendidikan, ya, seperti yang tadi disebutkan. Ada juga yang di dunia sport, ya, militer, itu bisa data science diterapkan di sana. Contohnya misalkan ini adalah data science, penerapan data science di e-commerce, ya. Contoh misalkan yang ini, bagaimana data science mencari tahu atau bagaimana apa saja yang mempengaruhi tren pasar, ya, apa saja yang mempengaruhi tren pasar dengan cara mengetahui perilaku pelanggan, ya, terhadap berbagai produk komersial dengan menerapkan analisis regresi. Oke, ini nanti kita pelajari analisis regresi. Tapi data science di sini digunakan untuk menggunakan tren pasar, ya, melihat tren pasar. Jadi masalahnya adalah tren pasarnya seperti apa, lalu toolsnya apa? Oh, toolsnya ini analisis regresi, gitu ya. Contoh yang lain misalkan bagaimana cara mempengaruhi customer, ya. Bagaimana cara mempengaruhi customer dengan cara melakukan sentimen analisis. Nah, ini sangat menarik. Permasalahannya adalah sentimen analisis. Lalu teknik yang digunakan di sini adalah teknik K-means namanya. Jadi permasalahannya apa? Teknik yang digunakannya apa? Maka data science bisa digunakan dalam bidang tersebut. Kita lihat di bidang yang lain, misalkan di bidang kesehatan, melakukan genomic analysis, ya, sebagai bagian dari upaya preventif penyakit menggunakan neural network, ya. Ini menganalisis penyakit, ya, menganalisis penyakit menggunakan neural network. Jadi kasusnya apa, dianalisisnya menggunakan teknik atau algoritma apa. Oke, contoh lagi misalkan memprediksi dampak dari obat terhadap suatu penyakit, ya, dengan menerapkan uji statistik, ya. Di sini menggunakan uji hipotesis. Nah, prinsip aplikasi AI, ya, artificial intelligence, ini sama dengan data science. Hampir semua bidang kehidupan manusia bisa juga mengaplikasikan AI. Jadi bisa di berbagai bidang, ya. Nah, berbeda dengan data science, di mana data science digunakan untuk membangun model, ya, membangun model dalam rangka menganalisis data. Nah, sedangkan AI itu menggunakan hasil analisis data tersebut, ya, yang sebelumnya
diperoleh dari proses data science dan digunakan ke dalam komputer untuk membantu atau menggantikan pekerjaan manusia, ya. Jadi bukan menjadi pesaing, ya, bukan menjadi kompetitor gitu. Kita saingan sama robot gitu, bukan gitu ya. Tapi kita dibantu, ya, manusia dibantu atau komputer membantu manusia, ya, untuk melakukan identifikasi, klasifikasi, prediksi, dan preskripsi. Nah, dasar teori dan teknik yang digunakan oleh data science dan artificial intelligence ini adalah hampir sama. Bedanya, teori dan teknik untuk data science digunakan untuk mendapatkan new knowledge dan new insight, sedangkan teori dan teknik untuk artificial intelligence digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Ya, jadi produknya beda ya, seperti yang tadi. Kalau di dalam data science, knowledge dan insight itu produk, ya, menjadi produk. Knowledge dan insight itu jadi produk di data science. Tapi di artificial intelligence, knowledge dan produk itu, knowledge dan insight itu menjadi inputan, ya, bukan menjadi outputan, ya. Bukan menjadi produk, tapi menjadi input. Oke, ini penerapannya sangat banyak, ya, untuk penerapan artificial intelligence di berbagai bidang. Nah, di dalam machine learning, ya, jadi kalau yang classical programming, ya, ini ada aturan, ini ada data, aturan, data diolah berdasarkan aturan ini di dalam sebuah program, lalu muncul jawaban, ya, muncul jawaban. Nah, ini termasuk pemrograman klasik, ya, ada aturan, ada data, lalu aturannya seperti ini, hasilnya seperti apa. Nah, itu yang lama, gitu ya. Sedangkan yang baru itu adalah berawal dari data, ini datanya seperti ini, pengennya atau answernya, jawabannya pengennya seperti ini. Kira-kira kalau datanya seperti ini, jawabannya seperti ini, kira-kira rules-nya kayak gimana, gitu ya. Rules-nya kayak gimana. Nah, jadi posisinya bisa dilihat, ya, ini yang klasik, ini yang machine learning, ya. Polanya seperti ini. Oke, nah di dalam data mining nanti kita akan banyak belajar tentang algoritma-algoritma yang banyak dipakai, ya. Bisa terlihat di sini beberapa algoritma yang juga akan kita pakai di beberapa pertemuan selanjutnya. Terakhir, bahwa hasil analisis data science, big data, menjadi input bagi artificial intelligence untuk dijadikan bahan untuk melatih sistem agar sistem bisa belajar, ya, dan membantu pekerjaan manusia. Nah, big data menjadi penghubung antara data science dan artificial intelligence. Jika data science bertujuan untuk data analitik, ya, data analitik, sedangkan artificial intelligence bertujuan untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Oke, itu mungkin untuk penjelasan apa perbedaan atau ya perbedaan antara data science dan artificial intelligence. Mudah-mudahan di pertemuan awal ini kita bisa mempunyai pemahaman yang utuh, yang tergambar dengan jelas. Oh, ternyata posisi data science di sini, artificial intelligence di sini, ya. Untuk mempelajari data science, saya memerlukan apa saja, gitu ya. Algoritmanya apa saja, ya. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan sekarang saya cukupkan sekian. Kita bisa melakukan tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan di grup yang sudah kita buat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.